Assalamualaikum Panji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda. Ini jaringannya nih. Iya, Enggak kayak jaringannya Pak. seperti tadi lah, jaringannya bagus tadi. Apa kabar Panji? Ini alhamdulillah baik Pak. Iya, oke. Jadi Bapak ingatnya tuh Panji itu Panji Rifki Maulana ya Panji. Iya, benar sekali Pak. Jadi kemarin tuh ketika Bapak lihat-lihat status ada Panji kan. Jadi Bapak pikir, wah ini ini orang perlu diajak ngobrol nih, udah lama Bapak cari kan situasi kita lagi di rumah nih Ji. Istilahnya Mm-mm. zaman sekarang tuh gabut-gabut nggak jelas. Nah, beberapa kesempatan itu waktu Bapak sangat kosong. Jadi Bapak pengen bikin sesuatu yang bermakna lah, ada inspirasinya lah buat yang nonton istilahnya. Jadi Bapak cari beberapa mahasiswa yang lulusan yang menurut Bapak ini patut jadi contoh ini, contoh bagi mahasiswa yang masih kuliah, begitu juga yang lulusan. Karena kan problem kita sekarang ketika lulus bingung rata-rata. Mahasiswa tuh wah bingung, ada yang nanti dulu lah, ada yang cari honoran sana sini bisa nggak dapat, bisa macam-macam lah. Ada yang memang orangnya susah, nggak mau berkembang. Jadi wah ini Bapak perlu cari-cari orang. Ternyata Bapak ingat Panji. Panji ini kan selama kuliah Bapak lihat memang orangnya aktif dan mantan ketua MPS. Ketua IMPS. Kan MPS itu kalau di kampus organisasi yang memang istilahnya menjadi perwakilan kampus nih dalam event-event tertentu atau dalam kegiatan kampus. Nah, Panji salah satu jadi mantan ketua. Wah, kan keren. Panji ketika kuliah juga orangnya humble kan, Bapak suka gitu. Mau nerima dan Alhamdulillah. mau berdiskusi. Makanya Bapak hubungin nih. Ji, apa kabar nih? Sekarang gimana? Kerjanya di mana sekarang? Alhamdulillah Pak, untuk kerja sekarang jadi guru honor di SMP Negeri 6 Banjarmasin. Heeh. Dan untuk freelance-nya jadi dosen LB atau dosen luar biasa di STKIP PGRI Banjarmasin sebagai dosen penjaskes SD untuk program studi PGSD Pak. Nah, ini kan ini yang susah dicari oleh lulusan S1 menjadi dosen. Keren. Siap. Jadi sebelumnya itu sudah menghonor jadi guru dulu atau ke dosen atau bagaimana ceritanya Ji? Jadi honornya untuk pekerjaan dulu, masuk di guru dulu Pak. Jadi setelah berjalannya kurang lebih 1 tahun, terus ada info bahwa Stiki PGRI memerlukan dosen di bidang penjaskes untuk program studi PGSD, Hmm. dan kontak person di sana saya hubungi. Ternyata waktu saya hubungi tidak ada pakai tes-tes lagi Pak. Oh ya, nanti langsung aja Pak. Kita ngajar, kita atur hari aja, atur jadwal aja. Saya mau ketemu untuk wawancara aja dengan Bapak, masalah honornya gimana. Alhamdulillah Pak, kemarin nggak ribet, alhamdulillah langsung diterima. Padahal posisinya itu masih program studi apa ya? Maksudnya itu masih S1 kayak gitu, belum layak lagi jadi dosen. Heeh. Tapi kata ketua program studi di sana, sembari belajar dan sembari membagikan ilmu yang didapat dari kampusmu dulu, kata beliau, yuk kita sama-sama belajar demi demi apa? Penerus bangsa, kata beliau kayak gitu, Pak. Wah, keren. Kalau kemarin itu berarti nggak ada saingan sama sekali, nggak ada yang daftar nih. Kemarin ada yang daftar. Mm-mm. Kebetulan yang daftar juga sama-sama alumni dari Jipok Pak, sudah lulus S2 juga di Jakarta. Ah, Beliau namanya Bang Habibi, mm-mm. tapi karena freelance beliau juga sebagai dosen di Uniska, lalu pihak Stikip mengambil satu kelas untuk beliau dan satu kelas lagi disisakan untuk saya Pak. Jadi kayak gitu kemarin. Jadi bagi deh satu kelas. Alhamdulillah di sana bisa kerja sama Pak. Masih Walaupun ya untuk
pendidikannya kalah saya dengan beliau S2. Sekarang masih? Masih Pak, alhamdulillah. Oh. Berarti Masih Pak. ada 2 dosen berarti di sana ya. Wah, keren keren keren. Nah, ini kan eh, kalau Panji sendiri membayangkan, wah saya lulusan S1 bisa jadi dosen. Itu bukan berarti tidak ada usaha. Pasti kan ketika mengajar, menghonor di mana, SMP, SMA tadi? Di SMP Pak. Di SMP. Itu kan sangat berbeda ketika mengajar seperti jadi dosen kan. Ini usaha apa yang Panji lakukan ketika oh oke, lamar jadi dosen, ini apa yang disiapkan nih? Iya, benar sekali Pak. Untuk masalah pertemuan dengan peserta didiknya memang berbeda sekali kan. Mereka lebih dibimbingnya agak mudah karena untuk mengenal sama untuk memahami mereka kita hanya perlu untuk mengikuti arus. Sementara dengan mahasiswa kita tidak bisa mengikuti mereka karena di sisi lain mereka juga punya jati diri, artinya secara pikiran pun mereka hampir sama Pak. Karena tidak jauh beda usianya. Tapi yang saya persiapkan pertama kali untuk bisa mengajar di kelas mahasiswa itu adalah kesiapan dari segi berbicara, kesiapan materi, sama mental yang baik sih. Bagaimana supaya bisa jadi contoh dan bagaimana supaya mereka itu bisa menerima apa yang saya sampaikan. Itu aja sih Pak kemarin kesulitannya, tapi alhamdulillah semenjak banyak belajar membaca dan sebelumnya pernah bertanya-tanya juga dengan pihak dosen di kampus, dengan teman-teman juga, jadi alhamdulillah sedikit bisa menguasai Pak dengan anak-anak mahasiswa untuk memberikan pembelajaran. Wah, keren. Udah berapa lama Ji? Udah 2 semester Pak, sama semester yang sedang berjalan ini. Oh. Nah, sekarang situasi diliburkan karena wabah. Untuk anak-anak mahasiswa diliburkan Pak, jadi kuliahnya daring dan perkuliahan mereka biasanya online, tergantung jadwal saya juga sih. Kalau saya menyesuaikan dengan mereka, kadang saya beri tugas di Google Classroom, atau misalkan tidak ada halangan kita pakai Zoom seperti ini Pak. Itu apa namanya yang di SMP? Kalau yang di SMP penugasan aja Pak, sama mereka disuruh membuat video senam, dikumpulkan ke grup peguyuban wali kelasnya. Jadi wali kelas nanti menyampaikan ke saya Pak. Jadi untuk anak-anak diberikan materi senam, dipelajari aja. Sembari mereka bergerak kan, masa-masa Covid kan memang harus perlu jaga stamina Pak. Jadi seperti itu aja. Wah, keren. Kan Bapak juga merasa senang ada lulusan S1 mengajar jadi dosen tapi tidak melepas sebagai guru honor. Wah, keren keren keren. Kalau menurut Bapak yang Panji sampaikan tadi tentang kendala saat persiapan jadi dosen yang Panji sampaikan, kayaknya Bapak tidak meragukan, Panji sudah dari kuliah sudah punya itu kayaknya, dari segi berbicara, materi, dan kesiapan mental. Kan Panji seorang atlet juga. Apa atlet masih? Atau bagaimana? Atlet atlet sekarang event untuk Kalsel kan Pak masih belum ada, jadi latihannya masih kurang karena tim atlet Kalsel masih fokus untuk PON Pak. Jadi kalau mau ikut gabung agak sedikit susah Pak, mereka karena sudah dibentuk tim. Oke. Tapi masih Pak latihan. Mantap. Berarti tinggal menuju pelaminan nih. Waduh. Insya Allah tahun ini siap Pak. Yaitu untuk sementara target terbesarnya tahun ini, karena melihat teman-teman yang lain juga, dan di sisi lain hati juga ingin beribadah lebih lama. Karena beribadah lebih lama kan adalah pernikahan, jadi insya Allah siap Pak tahun ini Pak. Nanti tunggu aja kabarnya. Oh, pasti sama yang kemarin. Alhamdulillah masih Pak. Mantap. Wah ini ketahuan nih nanti nih nggak jomblo lagi. Kan ini bagus kan menjadi contoh. Sudah punya modal, sudah punya pekerjaan yang menurut Bapak itu tidak bisa didapat semua orang yang lulusan S1.
apalagi yang dicari selain kita menuju tahap berikutnya yang pernikahan, membina rumah tangga. Kalau lama-lama itu ya menurut Bapak ya apa yang ditunggu. Benar Kecu- Pak. Kecuali memang orang yang masih bingung aku ini kemana arahnya, kampus ini ke sini sini. Nah, sekarang Panji gimana nih? Mau lanjutkan S2 atau gimana? Sebenarnya kemauan terbesarnya adalah iya Pak, karena mendapat suntikan keras juga dari dosen-dosen kita di kampus. Kata beliau, sebenarnya layak buat S2, kamu cari info. Kemarin juga dari pihak Ketua Program Studi S2 Kampus Depok, Ibu Herita Warni juga mewanti-wanti lewat Facebook. Kata beliau, Ananda, Ibu tunggu di kampus S2. Insya Allah Pak, nanti kalau ada rezekinya nyambung nanti ke kampus Pak, buat bisa menyelesaikan studi S2. Wes, berjumpa lagi kita berada di kampus ini. Siap. Mantap. Ji, di kuliah, maksudnya di menjadi seorang dosen ngajar berapa mata kuliah? Untuk sementara jumlah rambel yang diberikan ke saya itu masih 2 SKS Pak, artinya satu mata kuliah. Tapi dari 2 semester genap dan ganjil saya selalu dapat ruang untuk mengajar, karena pihak Stikip masih memerlukan, dan juga pihak Stikip berencana kalau nanti saya mau menyelesaikan studi S2 kembali, mereka mau membuatkan NIDK kalau tidak salah. Ya, NIDK. Dan syaratnya memang harus S2 Pak. Iya. Satu berarti setiap semester 2 SKS mengajarnya. Yang itu teman Pak Habibie. Teman Pak Habibie gimana? Alhamdulillah Pak Habibie ya orangnya enak Pak, diajak konsultasi, diajak diskusi tentang RPS, karena sebenarnya saya baru tahu juga nih Pak, kalau misalkan pembelajaran di kampus itu juga ada RPP-nya. Nama RPP-nya itu RPS, rencana pelaksanaan semester kalau nggak salah. Jadi disuruh membuat ancang-ancang selama 1 semester itu kita mengajarkan pertemuan pertama sampai pertemuan ke-18 itu apa. Nah jadi untuk pembuatan RPS, karena Pak Habibie mungkin punya basic waktu di Uniska, beliau ngajar, jadi saya nanya-nanya aja sama beliau Pak. Beliau memberikan arahan, oh RPP-nya gini aja kata beliau. Ya kurang lebih sama RPP, hanya saja untuk ibarat bahasa KIKD atau kompetensi dasar dan inti di mahasiswa itu lebih sedikit rumit Pak, dan itu kemarin perlu dikonsultasikan juga sama pihak prodinya supaya tidak terjadi kesembarangan aja Pak. Maksudnya itu tidak sembarangan membuat RPS-nya gitu. Baru tahu ya Ji. Iya Pak, baru tahu.